Bab 46, Langit Bagaikan Keputusasaan. Nama, pencuri abadi penulis. Plus mematikan mengatur ulang. Suara sistem itu seperti suara malaikat di telinga S saat ini. Akhirnya dia mengerti apa penghalang ini dan apa yang perlu dia lakukan untuk menghancurkannya. Tapi bagaimana mungkin formasi itu muncul di tempat seperti ini? S meringis. Kita harus tahu bahwa formasi itu bukanlah sesuatu yang seharusnya dimiliki kota. Seseorang dari kerajaan sedang mengincarku. Indranya sangat tajam dan dengan sedikit petunjuk, dia dengan cepat menebak kekuatan macam apa yang sedang dia hadapi. S teralihkan oleh sistem itu sejenak tetapi dia dengan cepat fokus pada kereta. Karena penghalang formasi, hujan telah berhenti turun di dalam area penghalang, dan pintu kedua kereta mulai terbuka. Dari kereta di dalam, dua orang turun. Orang yang bertubuh kekar itu adalah Tuan Kota Quentin. Dia memiliki janggut putih yang sangat kecil di wajah tuanya, mengenakan jubah emas dan dihiasi dengan ornamen emas yang mengilap. Yang lainnya adalah Dulce, seorang gadis dengan rambut pirang dan sosok yang anggun, dengan senyum lembut, dia mengenakan rok hijau. Ketika dia melihat S dan Eva, mata bening seperti air itu tiba-tiba berkilauan dengan sedikit kilauan. Perkenalkan, namaku Dulce Golden dan kau pasti pencuri terkenal dari kota Rifeflower, hantu 1000 tangan, kan? Dulce menatap S dengan kedua matanya saat memperkenalkan dirinya. S dan Eva sama-sama tercengang setelah melihat siapa pemilik kereta ini. Dia adalah gadis pirang yang sama yang mereka lihat di luar toko tanaman obat dan senjata kota. Setelah mendengar kalimat Dulce, S menjadi sedikit bingung pada awalnya karena dia tidak tahu siapa hantu 1000 tangan ini, tetapi setelah dia mendengar nama kota Riverflower, hatinya menegang. Dia akhirnya mengerti mengapa gadis ini mengincarnya dan Eva. Ya, di wajah S, tidak ada rasa takut. Meskipun dia menghadapi sosok bangsawan dari kerajaan, dia tetap sangat tenang. Dia bisa melihat bahwa Dulce datang dengan persiapan dan tahu siapa dia sebenarnya, jadi menyembunyikan identitasnya sebagai pencuri lagi tidak ada artinya. Dia juga merasakan Dulce dan dua orang pria berdiri di belakangnya, kekuatan mereka telah mencapai alam pembangunan fondasi Ki. Terutama lelaki tua yang keluar dari kereta lainnya, dia lebih kuat daripada alam pembangunan fondasi kita tahap awal. Kamu cukup tak kenal takut bahkan dalam situasi ini. Tidak seperti pencuri yang kudengar yang hanya bisa melarikan diri setelah melakukan perbuatannya. Dulce berkata dengan kecewa, setelah melihat S tidak bereaksi seperti yang dia bayangkan. S tidak mengatakan apa-apa dan dia masih mencari sumber kekuatan formasi ini seperti yang disarankan sistem. Dia tidak tahu apa itu pelat formasi tetapi itu pasti ada di tangan gadis ini. Bagaimanapun, siapakah yang waras yang akan memberikan benda semacam ini yang dapat mengendalikan formasi semacam ini kepada orang lain? Pada saat ini, sekelompok orang dari kerumunan bergegas keluar dan menunjuk S sambil mengumpat, dan jelas dari jubah hitam mereka yang menutupi tubuh mereka bahwa mereka adalah kelompok Baldi yang sedang mencari S di dalam penginapan beberapa saat yang lalu. Bajingan kecil, aku akan membunuhmu setelah aku menyiksamu sepanjang hidupmu yang menyedihkan. Salah satu dari mereka berkata dengan muram dengan mata dingin yang dipenuhi dengan niat membunuh. Dia memperlihatkan wajahnya dan itu adalah Rilan. S menjadi terkejut setelah mendengar suara ini dan ketika dia melihat wajah Rilan, dia menjadi terkejut. Apa yang dia lakukan di sini? Mereka semua memperlihatkan wajah mereka ketika S melihat wajah mereka dia bahkan lebih terkejut. Dia tidak tahu siapa tiga orang lainnya tetapi melihat pakaian mereka. Cocok dengan Rilan mereka juga dari Riverflower City. S tidak mengenali tiga orang lainnya tetapi Eva tidak. Dia tinggal di dalam selama bertahun-tahun jadi dia cukup berpengetahuan terutama tentang keluarga Kelby dan Grant. Pria parubaya itu adalah Sumyan Kelby, kepala keluarga Kelby, di sampingnya adalah Asher Kelby, dan pria tua lainnya adalah Matis, penguasa kota Riverflower City. Bisiknya. Alis S terus bergerak naik turun setelah Eva mengungkapkan identitas ketiga pria itu. Dia memiliki permusuhan dengan keluarga Kelby dan Grant. Jika mereka adalah orang-orang yang membantu Dulce, dia bisa memahaminya, tetapi apa yang dilakukan penguasa kota itu sendiri di sini? Dulce melihat ekspresi bingung S dan menebak apa yang dipikirkannya, dia sedang menunggu saat yang tepat ini. Kamu tampaknya bingung tentang mengapa seorang penguasa kota melakukan hal ini dengan meninggalkan kotanya. Biarkan aku memberimu pencerahan, kota Riverflower tidak ada lagi. Artinya, kota itu telah dihancurkan 10 hari yang lalu. Wajah S menjadi sangat pucat seolah-olah tidak ada darah yang tersisa.
Keputusasaan memenuhi matanya saat dia lupa bahwa dia saat ini terjebak di dalam formasi dan bertanya kepada Dulce dengan suara gemetar, bagaimana? Tidak, itu mustahil. Bahkan Eva terkejut setelah mendengar ini, dia tidak terlalu peduli dengan kota itu karena dia tidak memiliki kenangan baik tentangnya. Semua kenangan yang dia miliki tentang kota itu hanya mengandung rasa sakit. Tapi Es berbeda darinya dan kota itu adalah tempat dia dilahirkan dan seluruh makam keluarganya juga ada di kota itu. Dia memiliki emosi yang sangat kuat yang melekat pada tempat itu tidak peduli seberapa banyak dia menderita di sana, itu masih tempat yang dia sebut rumah. Jika berita ini benar-benar nyata, Es akan jatuh ke dalam keputusasaan yang mendalam dan menjadi rentan. Ini adalah hal yang tepat yang dituju Dulce sejak awal. Dia sangat pintar dan seorang perencana. Dia tidak tahu apakah dia berasal dari kota itu atau tidak, tetapi jika ada sedikit kemungkinan dia berasal dari sana maka dia pasti akan jatuh ke dalam rencananya. Dia ingin menghancurkan semangat juangnya, itulah sebabnya dia membiarkan keempat orang itu hidup terutama penguasa kota. Dia melihat ekspresi Es dan tersenyum lebar, tebakanku tidak salah. Orang-orang idiot itu bahkan tidak berpikir bahwa, bagaimana bisa seorang pencuri tiba-tiba muncul begitu saja dan masih sangat muda, dia pasti punya rahasia besar. Siapa yang menginginkan cincin sampah itu? Dia berpikir dengan gembira, ini adalah tujuan utamanya sejak awal. Dia menginginkan rahasia Es, bukan cincin penyimpanan. Karena rahasia bisa membuat anak laki-laki sekuat ini, lalu bagaimana dengannya? Itu sebabnya dia membuang begitu banyak sumber daya hanya untuk mencarinya saat itu tetapi dia tidak menemukannya di kota itu. Dia pikir dia telah melarikan diri dan dia tidak akan pernah bisa mengambil rahasianya untuk dirinya sendiri. Tetapi ketika dia mendapat laporan tentang seseorang yang merampok Sila, dia segera menyelidiki masalah ini. Setelah mengetahui bahwa itu adalah pencuri yang sama, dia menjadi sangat bersemangat. Dia bahkan menggunakan formasi penghalang cahaya, yang berharga hanya untuk memastikan dia tidak akan melarikan diri dan dia berhasil pada akhirnya. Jika kau tidak percaya padaku, kau bisa bertanya pada mantan penguasa kotamu. Tidak ada satupun orang penting yang masih hidup kecuali dari keempat orang ini atau aku harus mengatakan 6 setelah menghitung kau dan gadis itu. Dulce terkekeh sambil menunjuk jarinya ke arah Mattis. Es menatap ke arah Mattis, ada sedikit harapan di matanya. Dia tidak ingin ini menjadi kenyataan. Mattis melihat mata Es yang penuh harapan dan kilatan aneh melintas. Di matanya, dia menarik napas dalam-dalam dan berkata, dia mengatakan yang sebenarnya tentang kota bunga sungai yang dihancurkan. Tidak ada yang tersisa hidup kecuali kita dan dialah yang menghancurkan kota dan membunuh semua orang. Mata Es memerah dan dia meraung marah pada Dulce setelah Mattis membenarkan pernyataannya. Kenapa? Mereka semua orang yang tak bersalah. Tak bersalah. Mereka mendapatkan apa yang pantas mereka dapatkan. Itu adalah beberapa aturan yang tidak boleh dilanggar oleh kalian, para budak rendahan. Budak itu membunuh salah satu orang kerajaanku dan melatih keterampilan dan teknik kami sesuai dengan aturan yang pantas mereka dapatkan untuk mati. Dulce mencibir sambil menunjuk jarinya ke arah Rilan. Kata-katanya seperti belati tajam yang langsung menusuk jantung Es. Di matanya, dia sama sekali tidak tampak cantik, dia hanya bisa melihat wanita jalang yang kejam. Lalu bagaimana dengan kamu yang harus menghukummu? Kata-kata Es dipenuhi dengan niat membunuh, sebagian besar orang banyak tidak bisa menahan diri untuk tidak menggigil mendengar tawanya yang menusuk telinga. Dulce mengerutkan alisnya, wajahnya dipenuhi amarah, dia berkata dengan senyum dingin, menghukumku. Aku khawatir itu bukan kamu karena kamu tidak memiliki kekuatan dan bahkan jika kamu memiliki kekuatan, lalu kenapa? Kamu tidak akan pernah bisa melakukan apapun padaku. Aku seorang putri kerajaan dan kamu hanya seorang budak kerajaan saat kamu lahir di sini. Bahkan jika aku memusnahkan setengah dari tanah kota, tidak ada yang akan menghukumku, kau tahu kenapa? Karena status dan kekuasaan yang aku wakili. Di mata kerajaan, kalian semua hanyalah budak. Eva merasakan sakit yang amat sangat di hatinya setelah melihat Es dalam kondisi seperti ini dan merasakan amarah yang membara mendengar kata-kata Dulce yang kejam. Dia ingin membunuhnya saat ini juga. Bahkan Rilan, Asher, Sumyan, dan orang banyak termasuk Quentin merasakan amarah yang membara di dalam hati mereka setelah mendengar kata-kata Dulce. Namun apa yang dapat mereka lakukan selain menelan amarah mereka dan berdiri di sana seperti orang bodoh? Baik. Sangat baik jadi ini wajah asli dunia kultivasi.
Selama aku punya kekuatan aku bisa melakukan apa saja. Es tertawa seperti orang gila saat mengucapkan kata-kata itu tetapi air mata mengalir di matanya saat matanya menjadi hitam sepenuhnya. Ini adalah pertama kalinya dia ingin membunuh seseorang seburuk ini. Tiba-tiba, asap hitam dingin muncul dari tubuh es. Di langit, guntur mulai bergemuruh setelah asap hitam itu muncul dari es. Bahkan Dulce dapat merasakan bahwa asap ini tidak normal, dia bisa merasakan sensasi yang sangat dingin dari asap itu. Semua orang termasuk Dulce merasakan penurunan suhu udara yang tiba-tiba. Beberapa penjaga dengan kultivasi yang lemah bahkan mulai menggigil. Cepat serang dia menggunakan semacam keterampilan berbahaya. Dia berteriak panik, ini tidak ada dalam perhitungannya. Dia tidak mengira pencuri kecil ini memiliki kartu seperti ini di balik lengan bajunya. Quentin bersama pengawal pribadi Dulce menyerang saat mereka mendengar perintahnya karena bahkan mereka dapat mengatakan ada sesuatu yang sangat salah dengan es. Eva juga panik, dia adalah yang paling dekat dengan es dan asap hitam hampir membekukan tangannya yang dipegang es. Dia menahan rasa sakit tetapi dia tidak melepaskan tangannya. Es tidak tahu apa yang terjadi di sekitarnya, dia hanya punya satu pikiran di benaknya dan itu adalah membunuh Dulce dan memusnahkan seluruh kerajaannya untuk membalaskan dendam semua orang tak berdosa di kota bunga sungai. Dia hanya mendengar suara sistem dalam benaknya. Syarat tersembunyi telah terpenuhi. Tuan rumah sekarang dapat membuka 4 gerbang. Tersembunyi lainnya dari gerbang surgawi dengan 600 TP. Dalam suara sistem, ada kegembiraan. Pikiran es kacau saat mendengar suara sistem. Ada semacam kekuatan misterius dalam suara itu, dia segera tersadar. Namun matanya tetap hitam pekat dan asap hitam itu juga tidak hilang. Dia merasakan dingin yang luar biasa keluar dari tubuhnya seperti dia berada di kedalaman danau yang membeku. Dia bisa merasakan sesuatu ingin keluar dari tubuhnya seperti ada kekuatan misterius yang ingin terbebas dari belenggunya. Dia tidak punya waktu untuk memikirkan apa itu karena dia melihat 3 ahli kuat dari alam Key Foundation datang ke arahnya dengan niat membunuh. Dengan sebuah pikiran 2, Grey Bats muncul di tangannya. Itu adalah manik-manik tembus pandang. Es meletakkan manik-manik tembus pandang di tangan Eva yang sangat dingin karena dia dan berkata, cepat hancurkan manik ini. Tangan Eva hampir membeku tetapi ketika dia melihat es kembali tenang dan memberinya manik-manik abu-abu, dia tidak menunda dan dengan cepat melakukan apa yang diperintahkan dan menghancurkan manik itu seketika dengan es. Saat mereka menghancurkan manik-manik abu-abu, cahaya abu-abu menyelimuti mereka dan mereka menghilang di udara tipis. Semua orang melihat ini dan berseru kaget karena semua ini terjadi dalam hitungan detik dan pasukan Dulce tidak punya waktu untuk bereaksi sebelum es dan Eva menghilang di depan mata semua orang. Ketiga ahli itu hendak mencapai es ketika dia menghilang bersama Eva tetapi mereka tidak berhenti dan melepaskan aura alam Key Foundation mereka. Di sekitar tinju mereka, Ki mulai terbentuk seperti mereka mengenakan sarung tangan Ki. Ini adalah manifestasi Ki, seseorang hanya dapat melakukan ini setelah mereka dapat mencapai alam bangunan Yayasan Ki. Mereka ingin menyerang tempat es berdiri sebelum menghilang dengan kekuatan penuh. Jika dia masih di sekitar tempat itu, dia akan terluka parah. Boom! 3 tinju mendarat di tempat es berdiri sedetik yang lalu tetapi mereka hanya bertemu dengan debu dan kekosongan. Wajah Dulce berubah sangat buruk saat melihat ini dan berkata dengan marah, temukan mereka. Mereka tidak bisa menembus penghalang ini. Mereka pasti ada di suatu tempat di sekitar penghalang ini, dan harta karun aneh itu tidak akan bertahan selamanya. Mereka akan muncul cepat atau lambat, kita hanya perlu menemukan dan menangkap mereka saat mereka muncul. Mereka hanya 2 tikus dalam kandang besar. Dulce memerintahkan semua orang untuk mencari mereka dan jika mereka melihat mereka, mereka harus segera melapor. Dia tidak menyangka es memiliki manik aneh yang bahkan dapat membantunya melarikan diri dari 3 ahli Key Foundation, bahkan dia tidak bisa merasakan dinginnya es lagi. Dia sekarang lebih bertekad untuk menangkap es dan mengambil rahasianya untuk dirinya sendiri. Tanda hubung tanda hubung tanda hubung tanda hubung tanda hubung tanda hubung tanda hubung. Di dalam penginapan di lantai 5 di sebuah ruangan kosong, 2 orang muncul begitu saja, mereka adalah Es dan Eva. Eva memasang ekspresi penasaran di wajahnya. Ia terpesona oleh 2 manik abu-abu itu, kekuatan ajaib untuk tidak terlihat. Mereka dapat melarikan diri dengan mudah, bahkan dengan semua ahli yang ada di hadapannya. Namun, kekuatan tak terlihat itu hanya bertahan selama 1 menit. Meskipun ia ingin menanyakan asal-muasal manik abu-abu itu,
ia tidak dapat melakukannya karena tubuh es masih mengeluarkan asap hitam dingin dan matanya hitam. Ia memberikan perasaan dingin yang ekstrim, ia tidak terlihat seperti manusia saat ini. Aku tahu bagaimana perasaanmu saat ini. Namun, kita harus menemukan cara untuk melarikan diri dari penghalang aneh itu sebelum mereka menemukan kita lagi. Setelah kita melarikan diri, jika kau mau, kita dapat membalas dendam untuk semua orang tak bersalah itu dan aku akan membantumu. Iya, berkata dengan nada khawatir sambil mencoba menghiburnya. Es masih merasakan kesedihan dan sakit yang mendalam. Gambaran Cole, bibi itu, dan putranya, pemilik restoran tempat ia dulu bekerja, jalan-jalan di kota itu, muncul dalam benaknya. Ia tidak akan pernah bisa melihat semua orang itu, rumahnya lagi, mereka semua telah pergi. Dia mendesah setelah mendengar kata-kata Eva. Dia harus menemukan cara untuk melarikan diri dari sini sebelum membalaskan dendam mereka semua. Aku baik-baik saja, beri aku waktu untuk menenangkan diri. Dia berkata padanya dan duduk di sudut ruangan itu. Dia juga melihat asap hitam keluar dari tubuhnya dan pesan sistem. Dia mengirimkan suaranya ke dalam pikirannya, sistem, apa yang terjadi padaku dan apa 4 gerbang tersembunyi ini. Host telah membangkitkan atribut bawaan dari pencuri surga, kegelapan, dengan merasakan keputusasaan sejati. Ini seharusnya terjadi ketika host akan menghadapi hukuman surgawi pertama. Namun tampaknya tanpa disadari host telah menyentuh hukum minor kegelapan, dan itu adalah keputusasaan. Karena itu, host sekarang dapat membuka 4 gerbang kegelapan tersembunyi yang terbentuk di dalam tubuh Anda sejak hari pertama Anda mulai mencuri ki dari surga. Tanpa membuka gerbang kegelapan ini, host tidak akan pernah dapat membangun fondasi surgawi kegelapan. Es tidak menyadari kegembiraan dalam suara sistem karena dia hanya merasakan dingin yang dalam, tidak ada yang lain. Pikirannya sangat tenang dan dia bertanya dengan tenang, kegelapan dan keputusasaan ia, Anda mengatakan kepada saya bahwa itu adalah pilihan saya untuk membentuk fondasi kegelapan atau hanya fondasi surgawi. Sejak host memilih untuk mempelajari dan mempraktikkan teknik pencuri surga, kamu telah memilih jalan menuju kegelapan. Ki yang dicuri host dari surga disebut ki primordial dan berasal dari perbendaharaan pribadinya, yaitu kekosongan primordial. Karena ki primordial ini dapat membantu siapapun menjadi sekuat surga itu sendiri, ia tidak pernah mengizinkan siapapun untuk mengambil ki primordial itu dan selama ribuan tahun, ki primordial ini telah tumbuh dalam jumlah. Namun, kekosongan primordial itu gelap tanpa setitik cahaya pun di sana. Dan sekarang setelah ribuan tahun ki primordial itu sendiri telah menjadi gelap seperti kekosongan primordial. Itulah sebabnya host telah membentuk gerbang kegelapan ini saat Anda mulai menggunakan ki primordial gelap ini. Sistem tidak meminta TP apapun untuk semua informasi yang menghancurkan pikiran ini. Es menghirup udara dingin dalam-dalam, sekarang ia akhirnya mengerti mengapa ki surgawi atau primordial ini berwarna hitam. Jadi, aku selalu berada di jalur kegelapan sejak awal. Ia menertawakan ketidaktahuannya, tetapi ketika ia mengingat kata-kata penghinaan Dulce terhadap kehidupan orang biasa, dingin di matanya semakin dalam. Bahkan surga yang mengendalikan segalanya tidak adil terhadap semua orang, apalagi wanita jalang bermoral seperti dia, Dulce. Sistem, kamu punya emosi. Aku merasakannya saat kamu mulai berbicara tentang ki primordial dan aku tidak tahu apa yang kamu inginkan dariku. Dan aku tidak peduli lagi selama kamu dapat memberiku kekuatan untuk melindungi semua orang yang aku sayangi. Aku akan melakukan perintahmu bahkan jika kau ingin aku membunuh Raja Surgawi. Suara dingin es terpancar dalam benaknya. Akhirnya dia merasakan emosi sistem. Sistem tidak mengatakan apapun seolah tidak peduli dan es juga tidak punya cukup waktu untuk menanyakannya lebih lanjut jadi dia berkata sementara matanya yang hitam pekat bersinar gelap. Buka gerbang kegelapan biarkan kegelapan menjadi akolit abadiku. Dia tahu mulai sekarang kegelapan akan menjadi yang paling dekat dengannya atau sudah ada. Di hadapan sistem, sama dengan. Konfirmasi diterima, sistem telah mengurangi 600 TP dan pembukaan gerbang kegelapan telah dimulai. Harap persiapkan dirimu tuan rumah. Pembuluh darah mulai keluar di seluruh tubuh es saat suara sistem terdengar dalam benaknya. Setelah beberapa saat dia jatuh dari duduknya, tangan dan kakinya mulai berputar. Dia saat ini merasakan sakit yang lebih buruk dari kematian. Asap hitam menyelimuti seluruh tubuhnya seperti kepompong,
orang hanya bisa melihat gumpalan hitam asap, bukan tubuh es lagi. Eva panik saat melihatnya jatuh dan buru-buru bergerak untuk mengangkatnya, tetapi asap hitam telah menyelimuti tubuhnya dan dia tidak bisa mendekatinya. Suhu ruangan mulai turun dengan cepat. Di dalam bola asap, es merasakan darahnya menjadi sangat dingin, berubah seperti seluruh tubuhnya setiap kali dia membuka gerbang surgawi. Dan sekarang semua darah di dalam tubuhnya mulai menyerap ki surgawi dan warna merah darahnya semakin pekat hampir berubah menjadi hitam. Tetapi kali ini ki di dalam meridiannya tidak lagi hitam samar melainkan hitam pekat, itu adalah ki kegelapan purba. Gerbang ke-6, darah kegelapan telah berhasil dibuka. Dia tidak sempat mendengar suara sistem karena setelah gerbang darah kegelapan-nya ruang di antara kedua alisnya mulai berdenyut. Dia menyebutnya ruang pikiran. Ruang ini terbentuk karena kultivasi jiwanya dan di ruang ini terdapat inti jiwa angin kuningnya. Inti jiwa saat ini mengambang di tengah ruang pikirannya. Itu seperti gumpalan awan kuning. Namun tiba-tiba ki kegelapan mulai memasuki ruang pikirannya dan ruang tersebut mulai berubah menjadi hitam dari keadaan putih transparannya. Itu bukanlah akhir, ruang tersebut mulai mengembang dan begitu pula inti jiwanya. Dia tidak tahu berapa lama waktu telah berlalu tetapi setelah perluasan ruang pikirannya berhenti, ruang tersebut berubah total. Sekarang seperti langit yang gelap dan di tengah langit yang gelap ini terdapat inti jiwa kuning yang besar, seperti matahari yang menerangi seluruh ruang pikiran gelap. Gerbang ke-7, pikiran kegelapan telah berhasil dibuka. Es hampir pingsan. Rasa sakit yang datang dari dua gerbang tersembunyi yang terbuka secara bersamaan itu tak terbayangkan. Dia ingin menghentikannya berkali-kali tetapi setiap kali dia ingat bahwa rumahnya hancur dan banyak orang tak berdosa telah tewas di tangan jalang itu, dia akan menggertakkan giginya dan bertahan. Dua lagi, pikirnya sambil mengatupkan giginya. Dia merasakan sakit yang luar biasa ketika dia tiba-tiba merasakan detak jantungnya menjadi sangat cepat menunjukkan bahwa dia hampir berhenti. Di dalam hatinya, ki kegelapan asap hitam mulai masuk, dan di dalam hatinya mulai berubah menjadi hitam samar. Dia tidak merasakan sakit apapun darinya, sebaliknya dia merasa nyaman karena ki bergerak di dalam hatinya. Dengan membuka gerbang hati kelima, dia hanya membuka hati luarnya dengan ki surgawi dan dia tidak merasakan hal seperti ini sebelumnya. Gerbang ke-8, hati kegelapan telah berhasil dibuka. Es akhirnya merasakan sedikit kenyamanan ketika asap hitam di sekitarnya mulai memasuki perutnya. Dia mengerang kesakitan dan merasakan hawa dingin di sekujur tubuhnya. Asap hitam ini menyatu dengan ki surgawi di dalam tubuhnya dan membentuk pusaran air, seperti terbentuknya lubang hitam. Setelah beberapa saat, semua asap tersedot ke dalam pusaran air misterius itu. Setelah ki surgawinya menyatu dengan asap hitam di perutnya, ia menciptakan ki kegelapan, dan pusaran air hitam itu dipenuhi dengan ki kegelapan. Hal yang paling membuat Es terpesona tentang pusaran air hitam itu adalah, ia mengubah semua ki surgawi di dalam tubuhnya menjadi ki kegelapan dengan cepat. Ia sekarang keluar dari bola asap itu dan matanya telah kembali normal, sama dengan. Gerbang ke-9, gerbang kegelapan purba telah berhasil dibuka. Selamat tuan rumah, Anda telah membentuk kekosongan kegelapan purba. Semua keterampilan yang berhubungan dengan kegelapan telah mencapai kesempurnaan. Status tuan rumah telah diperbarui. Sama dengan. Suara manis sistem terpancar di dalam pikirannya. Pusaran air hitam di dalam perutku itu disebut Void of Primordial Darkness. Dan apa asap hitam itu yang bahkan bisa menciptakan hal semacam ini? Dia bertanya kepada sistem dengan pikirannya. Namun sebelum Es bisa mendengar jawaban sistem, dia merasakan dua tangan lembut di wajahnya dan ada air panas yang menetes di wajahnya. Dia menjadi bingung dan melihat dari mana air itu berasal ketika dia melihat wajah Eva yang menangis. Air itu adalah air matanya. Tidak terjadi apa-apa padamu, kan? Aku sangat takut akan kehilanganmu juga seperti ayah dan ibuku. Dia berkata sambil air mata mengalir dari matanya, ada kelegaan, kebahagiaan, dan kelembutan di matanya yang indah saat dia menatapnya. Es merasa tersentuh setelah melihat Eva menangis untuknya dan sedikit kehangatan menyebar di hatinya yang dingin. Ia memegang tangannya dan berkata dengan lembut, aku baik-baik saja, itu hanya masalah aneh dengan teknik kultivasiku. Jadi, jangan khawatirkan aku. Eva akhirnya menghela napas lega setelah melihatnya berubah menjadi normal dan mendengar kata-katanya yang meyakinkan.
Jangan buat aku terluka lagi atau aku tidak akan pernah memaafkanmu. Katanya sambil menatap langsung ke matanya. Ia menganggukkan kepalanya, Es tersenyum setelah melihatnya seperti ini. Ia hampir lupa bahwa masih ada seseorang bersamanya selama ini yang tidak pernah meninggalkannya. Dia berdiri dan mendengar suara sistem. Ya, itu adalah Void of Primordial Darkness atau Anda dapat menyebutnya Dark Void. Itu dapat mengubah ki primordial, surgawi, menjadi ki kegelapan dan itu adalah esensi tubuh kristal yang dikultivasikan host. Asap kegelapan pertama, itu adalah hadiah dari sistem untuk pencapaian host. Sistem seharusnya memberikannya setelah host merasakan hukum minor, despair, dengan bantuan heavenly punishment tetapi host melakukannya sendiri. Es hampir mengutuk sistem setelah dia mendengarnya, ini sama sekali tidak menguntungkan jika Anda akan memberikannya kepada saya dari awal. Dia mengirimkan suaranya yang marah di dalam kepalanya. Tetapi seperti biasa tidak ada jawaban. Tunjukkan status saya, dia berkata saat dia mulai terbiasa dengan kehebatan barunya. Sama dengan 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 sama dengan. Panel status, host, S white, ras, manusia, tanpa garis keturunan. Surga, langit surgawi fana pertama. Kultivasi bela diri, gerbang surgawi kegelapan, lengkap. EXP, 0/50.000. Kultivasi jiwa, inti jiwa angin kuning. SP, 999/1000, ekstra, 1031. Poin pencuri TP, 70. Keterampilan, 5. Dasar siluman, kesempurnaan. Langkah senyap dasar, kesempurnaan. Mata benar dan palsu dasar, menengah. Kopet, tinggi. Tangan pembuka harta karun, seni dasar, bentuk keempat. Teknik kultivasi, 2. Teknik pencuri surga volume 1, pedang bayangan ganda, alam pertama. Misi saat ini, 1. Sama dengan 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 sama dengan. Es melihat statusnya dan mengangguk puas. Hanya XP-nya yang berubah dan dia perlu mengumpulkan 50.000 sekarang, tetapi dia tidak peduli. Keahliannya yang berhubungan dengan kegelapan telah mencapai kesempurnaan, itulah yang paling membuatnya gembira. Rasa sakit itu sepadan. Sudah berapa lama waktu berlalu sejak kita datang ke sini? Es bertanya kepada Eva dengan nada tenang. Setelah membuka gerbang kegelapan, auranya telah berubah total dan sekarang dia tampak lebih tenang dari sebelumnya, dan dia memancarkan perasaan jurang gelap tanpa dasar. Baru 2 atau 3 menit berlalu sejak kita datang ke sini. Jawabnya dengan linglung. Jika Eva tidak melihat semua penderitaan yang dialami Es, dia akan mengira Es adalah orang yang sama sekali berbeda setelah melihat tatapan matanya yang dalam. Lebih jauh lagi, dia merasa lebih dekat dengannya karena suatu alasan dan perasaan ini juga tidak samar lagi. Namun dia tidak dapat menjelaskan alasan pastinya. Aku merasa seperti bertahun-tahun telah berlalu di dalam asap hitam itu dan baru 2 atau 3 menit berlalu. Dia berpikir dengan bingung. Namun dia segera mengalihkan pandangannya keluar jendela. Semua orang mencari mereka dengan segala yang mereka miliki, melihat semua penjaga itu dan terutama mata Es yang membawa Dulce menjadi dingin. Dia ingin mengetahui seberapa kuat dia setelah menjadi mungkin kultivasi gerbang ke-9 pertama di dunia ini atau mungkin seluruh langit fana. Kau tetap bersembunyi dan aku akan mencari jalan keluar dari sini. Katanya kepada Eva. Eva tidak ingin meninggalkannya sendirian dan ingin pergi bersamanya ketika dia melihat Es menunjukkan padanya manik abu-abu di tangannya. Aku akan baik-baik saja dengan manik ini. Kau ambil satu juga jika terjadi sesuatu yang salah, gunakan untuk melarikan diri. Aku punya lebih dari cukup untukku. Katanya dengan senyum hangat saat meletakkan manik tembus pandang di tangan lembutnya. Akhirnya dia menganggukkan kepalanya dan menyerah setelah melihat manik misterius di tangannya. Es tidak menunda lebih lama lagi dan meninggalkan ruangan. Sudah waktunya berburu. Matanya dipenuhi dengan niat membunuh saat dia menggumamkan kata-kata itu. Tanda hubung tanda hubung tanda hubung tanda hubung tanda hubung tanda hubung. Di luar penginapan, di dalam kereta Dulce merasa sangat gelisah karena suatu alasan. Dia melihat Es mengeluarkan asap hitam misterius dan manik harta karun aneh itu, dia merasa ada yang tidak beres. Ini sama sekali tidak ada dalam perhitungannya. Dia bahkan mulai menyesali keputusannya untuk mempermainkan Es alih-alih menangkapnya dari awal. Dia tiba-tiba merasakan sensasi dingin itu lagi dan itu berasal dari lantai atas penginapan.
karena dia berada di luar penginapan, dia tidak dapat menentukan lokasi pasti dari rasa dingin itu tetapi dia dapat mengatakan bahwa itu berasal dari penginapan. Di dalam, dia ada di dalam. Dulce berteriak, pergi dan tangkap dia untukku. Jika dia berani melawan, bunuh gadis itu dan patahkan anggota tubuhnya. Aku ingin dia di sini dalam 5 menit, jangan menguji kesabaranku. Kalian berempat budak pergi bersama mereka, jangan berani mencoba trik apapun. Biarkan aku memberitahumu keempat pil penyembuh itu beracun dan jika kalian tidak sembuh dalam 10 jam, kalian semua akan mati dengan menyakitkan. Dia berkata kepada Mattis dan 3 orang lainnya dari kota River Flower dengan nada kejam. Mattis dan yang lainnya tersenyum pahit mendengar kata-katanya dan akhirnya mengerti mengapa wanita jalan ini memberi mereka pil hijau berharga itu dengan murah hati. Dia tidak akan pernah membiarkan siapapun yang bisa menimbulkan masalah baginya di masa mendatang dibiarkan hidup. Mereka semua termasuk pengawal Dulce, penguasa kota, dan pengawal 50 elit memasuki penginapan setelah Dulce memberinya perintah dan hanya beberapa pengawal yang tetap berada di sampingnya. Tanda hubung tanda hubung tanda hubung tanda hubung tanda hubung tanda hubung. Di dalam penginapan, S berada di lantai 3 ketika dia merasakan momen di lantai bawah. Setelah gerbang pikiran kegelapan terbuka, jangkauan indera surgawinya meningkat dari 30 meter menjadi 50 meter. Dia merasa luar biasa saat ini. Dengan tingkat kesempurnaannya, kemampuan sembunyi-sembunyi, dan kultivasi alam gerbang surgawi ke-9, bahkan para ahli alam bangunan fondasi Kitahap Puncak tidak dapat menentukan lokasinya lagi. Hanya para ahli alam sungai Ki yang dapat menemukannya. 2 pedang hitam muncul di tangannya saat dia tersenyum. Dingin, dia siap untuk berburu Grand Inn di kota itu kosong setelah keributan yang dibuat Dulce dan semua pelanggan termasuk pemilik Inn sekarang berdiri di luar. Mereka tidak tahu apa yang terjadi tetapi mereka tidak berani mengucapkan sepatah kata pun karena mereka melihat bagaimana gadis muda ini memerintah penguasa kota seperti seorang pelayan. S bergerak sementara silumannya aktif. Bahkan dalam cahaya, orang hanya bisa melihat bayangan bergerak di lantai. Ini adalah langkah diam dalam penguasaan kesempurnaan. Dia secepat alam pembangunan fondasi Ki tingkat puncak. S melihat beberapa penjaga menuju ke arahnya. Dia berhenti bergerak dan menyembunyikan kehadirannya dengan siluman. Sesaat kemudian 5 penjaga lapis baja muncul di hadapannya. S bergerak seperti kilat. Aura gelap mulai melonjak ke pedangnya, dia menebas dengan kecepatan kilat, dan sinar horizontal gelap yang membawa kekuatan kegelapan yang kuat dan tirani menebas ke arah leher 5 penjaga lapis baja secara bersamaan. Serangan ganas yang tiba-tiba ini membuat para penjaga itu tidak punya waktu untuk menghindar. Sinar hitam itu hanya melewati leher mereka seperti pisau panas yang menusuk mentega. Pertama, mereka tidak tahu apa yang transparan dengan mereka dan ingin memberitahu yang lain tentang posisi S, tetapi setelah sedetik, darah mengalir dari leher mereka, dan saat berikutnya 5 kepala dengan mata terbuka lebar berguling-guling di lantai, mewarnainya menjadi merah dengan darah. Kamu telah membunuh 5 kultivator di gerbang kelima alam gerbang Ki. Kamu telah memperoleh 500 EXP. EXP? 500 per 50.000. Biasa saja, S berkata dengan lemah saat melihat kelima kepala itu berguling-guling di lantai dengan dingin. Dia akhirnya mengerti betapa kuatnya dia setelah membuka 4 gerbang kegelapan yang tersembunyi, dan hard key-nya lebih kuat daripada Heavenly Key. S tidak tinggal lama di sini karena kelimanya hanyalah pecahan dari kekuatan besar yang saat ini ada di dalam penginapan. Lebih banyak penjaga datang ke arahnya dan kali ini bersama mereka S merasakan banyak kehadiran yang kuat, ahli dasar Ki. Pikirnya saat dia memudar di dalam ruangan gelap yang kosong. Tanda hubung tanda hubung tanda hubung tanda hubung tanda hubung tanda hubung. Lihat, 5 mayat saudara kita. Suara keras yang mengkhawatirkan dari seorang penjaga terdengar dari dalam lorong. Semua orang melihat 5 mayat tanpa kepala tergeletak di lantai berdarah. Wajah semua orang menjadi pucat termasuk Rilan, Sumyan, dan Asher, dan hawa dingin menjalar di tulang punggung mereka. Mereka paling ingin membunuh S karena menurut mereka dialah alasan utama mereka berada dalam situasi ini. Namun setelah melihat 5 mayat tanpa kepala dari penjaga elit alam gerbang kelima, mereka akhirnya mengerti betapa kuatnya S sebenarnya. Sekarang ada ketakutan di mata mereka. Mattis relatif tenang setelah melihat pemandangan berdarah itu. Sejak awal, dia tidak ingin menangkap S karena suatu alasan. Kelima orang itu belum lama meninggal, mungkin baru 2 atau 3 menit berlalu. Dia seharusnya ada di suatu tempat di sini.
Cari di setiap ruangan. Jangan berkelahi dengannya, dia terlalu kuat untuk kalian semua. Kalau kalian melihatnya, sebutkan saja posisi kalian. Kita lebih unggul dalam jumlah, kata si botak dengan suara serius. Bahkan dia, seorang ahli alam Ki Foundation, merasakan tekanan setelah melihat kelima orang berkepala bersih itu. Semua orang menelan ludah kering mereka dan mulai mencari dengan sangat hati-hati. Namun, tidak peduli seberapa keras mereka mencari, mereka tidak dapat menemukan es. Yang mereka temukan sekarang dan kemudian adalah mayat-mayat penjaga baru. Es tidak mengejar para ahli alam Ki Foundation, dia mengejar alam gerbang Ki, para penjaga elit. Sepertinya es sedang menghancurkan kekuatan lemah mereka terlebih dahulu. Hati Quentin berdarah setelah melihat semua mayat penjaga itu. Para penjaga elit ini secara pribadi diasuh olehnya dan mereka seharusnya menunjukkan kemampuan mereka dalam ujian khusus promosi Kota Bulan Baru, tetapi sekarang hampir setengah dari mereka telah pergi. Bagaimana mungkin dia tidak marah setelah melihat ini? Bajingan kecil, tunjukkan wajahmu jika kau punya nyali. Quentin melolong marah di lorong. Sekarang semua orang berkumpul, hanya 27 dari 50 penjaga yang tersisa setelah 10 menit dan mereka tidak berani melampiaskan kekesalan mereka sendirian di ruangan gelap ini lebih jauh. Dalam pikiran mereka, orang itu seharusnya pencuri kelas teri, tetapi dia lebih seperti pembunuh profesional. Tanda hubung tanda hubung tanda hubung tanda hubung tanda hubung tanda hubung tanda hubung. Es mendengarkan raungan marah dan ejekan Quentin setelah mendengar kata-kata bajingan tua yang tak tahu malu itu. Dia sendirian dan lelaki tua itu ingin dia memperlihatkan dirinya di depan semua ahli itu. Tidak, terima kasih banyak. Dia telah membunuh beberapa penjaga, dan dia menyadari bahwa semua orang berkumpul sekarang, dan memburu mereka satu persatu hampir mustahil. Tetapi para idiot itu begitu takut sehingga mereka tidak berani meninggalkan lantai ini sendirian sekarang bahkan para ahli alam Yayasan Ki itu berkumpul. Dia cukup percaya diri untuk membunuh lelaki tua yang baru saja menggonggong dan merupakan yang terkuat di antara mereka semua. Tetapi dengan semua penjaga dan ahli alam Yayasan Ki itu bersama-sama, dia akan mencari kematian dengan pergi ke tempat terbuka. Dia baru saja berpikir tentang apa yang harus dilakukan selanjutnya ketika dia melihat pintu kamar terbuka, seseorang memasuki kamar dan dia sendirian. Tatapan matanya menjadi dingin dan dia baru saja akan menyerangnya ketika orang itu berbicara dengan suara pelan. Jika kamu di sini, tolong dengarkan orang tua ini, aku bukan musuhmu. Es tidak mempercayai orang tua itu terlebih dahulu, tetapi dia bisa merasakan bahwa orang tua ini tidak memiliki niat membunuh atau niat buruk terhadapnya. Dia ragu sejenak namun saat melihat wajah lelaki tua itu dia menjadi tercengang karena ternyata dia adalah mantan penguasa kota Sungai Kota Bunga Matis Layton. Matis melihatnya karena ia mengira itu adalah kegagalan lagi dan ia hendak pergi ketika hawa dingin menjalar di tulang belakangnya dan membeku di tempat karena dari balik bilah tajam menancap di tenggorokannya. Apa yang kau inginkan dariku? Kau punya waktu 10 detik, bisik Es. Keringat dingin menetes dari dahi Matis, ia tidak menyangka Es begitu terampil, ia bahkan bisa menyelinap ke ahli alam Ki Foundation seperti dirinya. Matis menarik napas dalam-dalam dan berkata dengan suara samar, aku kenal ayahmu, Owen White. Bagaimana aku bisa tahu siapa dirimu? Itu karena wajahmu hampir identik dengan apa yang ayahmu tunjukkan padaku waktu itu dan kau juga mirip dengannya, terutama matamu yang biru tua, aku tidak akan pernah melupakannya, matamu sama dengan Stella White milik ibumu. Matis merasakan pedang di tenggorokannya sedikit bergetar ketika ia mengucapkan nama-nama itu dan akhirnya, bila pedang itu terlepas dan seorang pemuda datang di depannya, itu adalah Es. Es memiliki ekspresi nostalgia dan kebingungan di wajahnya, dua wajah samar muncul di benaknya, itu adalah wajah orang tuanya. Sudah terlalu lama sejak terakhir kali dia melihat mereka dan mendengar nama-nama ini. Dia baru berusia 4 tahun ketika mendengar berita tentang kematian mereka di gurun. Tapi mengapa penguasa kota ini tahu tentang nama-nama mereka? Bahkan dia tidak tahu banyak tentang mereka. Dia hanya ingat bahwa mereka adalah kultivator tingkat rendah dan kakek neneknya juga tidak menceritakan masa lalu mereka. Matis melihat wajah Es yang gelisah dan menebak apa yang ada di pikirannya dan berkata, aku tahu kamu punya banyak pertanyaan seperti bagaimana aku mengenal orang tuamu dan mengapa aku tidak membantumu saat kamu sendirian dan masih banyak lagi. Tapi aku tidak bisa memberitahumu apapun karena bahkan aku tidak tahu banyak tentang orang tuamu. Aku bertemu mereka 9 tahun yang lalu di gurun.
Mereka terluka cukup parah saat itu dan diburu oleh musuh-musuh mereka. Itu hanya kebetulan dan aku ingin membantu mereka tetapi musuh-musuh mereka terlalu kuat untuk kuhadapi. Kurasa mereka bisa melihat sifatku terutama ibumu dengan matanya yang biru tua. Setelah mereka memastikan aku bukan seorang penjahat, mereka hanya memberitahuku nama-nama mereka dan memintaku untuk menjaga putra mereka. Ayahmu menggunakan semacam keterampilan misterius untuk menunjukkan wujudmu di kepalaku dan setelah itu, dia secara misterius mengirimku jauh dari tempat itu untuk menyelamatkan hidupku. Jika dia mau, dia bisa saja membiarkanku mati di sana. Lagi pula, itu semua salahku karena berada di tempat yang salah pada waktu yang salah. Tapi dia tidak melakukan itu, dia bahkan mempercayakan putranya kepadaku dan menggunakan sisa kekuatannya untuk mengirimku pergi. Kebaikan ini tidak akan pernah kulupakan. Setelah kembali ke kota, aku mencoba mencarimu di wilayah dalam selama beberapa waktu, tetapi gagal. Saat itu, kupikir mereka akan lolos dari musuh-musuh mereka dengan kehebatan mereka dan membawamu pergi bersama mereka, dan menghentikan pencarianku. Namun, siapa yang mengira bahwa kau berada di dalam kota selama ini dan kau bahkan menjadi sekuat ini hanya dengan mengandalkan dirimu sendiri. Aku cukup terkejut ketika melihat potretmu setelah kau merampok kambing tua itu dan menantunya. Aku cukup malu pada diriku sendiri saat itu setelah memikirkannya. Kau benar-benar harus mengalami kesulitan yang luar biasa sehingga memaksamu menjadi pencuri. Dia meratap saat menyelesaikan ceritanya. Menyesal mendengar seluruh cerita tentang Mattis. Ia merasa sulit untuk mempercayai bahwa orang tuanya begitu misterius dan berkuasa. Namun dengan indera jiwanya yang kuat, ia dapat mengatakan bahwa Mattis mengatakan yang sebenarnya, tetapi masih ada sesuatu yang disembunyikannya. Mengapa mereka berada di kota Riverflower jika mereka begitu kuat dan memiliki gaya hidup yang buruk? Bahkan nenek dan kakek tidak memberitahu saya apapun tentang itu. Pikirnya dengan cemas. Tiba-tiba ia teringat cerita Eva tentang orang tuanya. Pikirannya mulai bekerja dengan kecepatan kilat. Apakah mereka berada dalam situasi yang sama seperti orang tuanya? Itu adalah misteri yang tidak dapat dipecahkannya karena ia tidak memiliki petunjuk apapun. Ia ingin bertanya lebih lanjut, tetapi ia mendengar langkah kaki mendekati ruangan. Ia mendesah dan menahan keinginannya untuk bertanya lebih lanjut dan berkata kepada Mattis dengan suara yang dalam, "Aku juga tidak tahu banyak tentang rahasia orang tuaku dan aku berterima kasih padamu karena kau menceritakan semua ini kepadaku. Namun, kita tidak punya banyak waktu untuk berbicara, kita harus melarikan diri terlebih dahulu." Mattis mengangguk setuju dan berkata dengan ekspresi serius, "Dul sendirian di luar dengan hanya 10 penjaga, kau harus mengambil kesempatan ini dan mencari cara untuk menemuinya. Aku diracuni dan tidak bisa bertahan lebih dari 7 atau 8 jam. Kau harus mendapatkan cincin penyimpanannya. Semua yang kita butuhkan ada di dalam cincin itu." Mata Es menjadi dingin saat mendengar nama Dulce dan mengangguk. Dia masih berterima kasih kepada Mattis karena telah memberitahunya tentang orang tuanya dan untuk membalas budi ini, dia ingin menyelamatkannya. Dia membuka jendela dan melompat keluar. Dia ingin mengambil kesempatan ini dan mengalahkan Dulce dan membalas dendam untuk semua orang yang tidak bersalah itu. Mattis melihatnya pergi dari jendela dan cahaya licik melintas di mata Mattis tetapi menghilang begitu muncul. Karena dia melihat Rilan datang ke ruangan ini dan pergi dengan cepat juga. Tanda hubung 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 tanda hubung. Di dalam keretanya, Dulce telah menunggu selama 15 menit sekarang dan wajahnya dipenuhi dengan kekerasan dan kecemasan. Dia akan mendengar beberapa suara sesekali, tetapi tidak dapat mengatakan situasi yang sebenarnya di dalam. Perasaan tidak nyaman itu juga semakin kuat setiap menit berlalu. Tiba-tiba dia merasa di luar kereta menjadi sangat sunyi. Dia membuka pintu ingin melihat apa yang terjadi di luar ketika dia hanya melihat mayat para penjaga. Wajahnya berubah pucat dan dia dengan cepat mengeluarkan pedang dari cincin penyimpanannya. Bila pedang ini berwarna merah dan memancarkan api, ada 4 permata merah yang diukir dalam pola misterius di gagangnya, senjata bintang 4. Dia keluar dari kereta untuk bertarung. Harga dirinya tidak membiarkannya memanggil bala bantuan, karena di matanya targetnya hanyalah pencuri kecil, dan dia adalah ahli alam yayasan Ki tingkat menengah. Selain itu, dia adalah seorang putri dari kerajaan. Jadi, bagaimana jika kau menghancurkan sampah-sampah ini? Kau tidak tahu tempatmu. Menyerahlah dan aku hanya akan menanamkan item budak padamu. Kau bisa menjadi pengawal pribadi ketigaku dan aku akan membiarkan gadis itu menemanimu juga.
Kau tidak akan bisa memenangkan pertarungan ini. Dia berkata dengan keras, dia merasa tidak nyaman tetapi dia tidak bisa menunjukkannya kepada musuhnya. Item budak heh. Bagaimana kita tahu aku tidak bisa memenangkan pertarungan ini? Sampai aku mencoba, kan? Suara dingin es terdengar di telinga Dulce dengan tawa dari belakang. Dia dengan cepat berbalik dan 10 meter darinya berdiri seorang anak laki-laki tampan dengan 2 pedang hitam pekat di tangannya. Dia merasakan aura pembunuh yang kental dari es. Hanya kau, aku berharap kau sadar tetapi tampaknya kau tidak bisa diselamatkan dan ingin memberontak terhadap pemilikmu. Biarkan aku menunjukkan kepadamu seberapa tinggi surga sebenarnya, kata Dulce sambil bergegas menuju es. Langkah Dulce sangat ringan, mirip seperti melangkah dengan ujung jari kaki. Tidak hanya cepat, dia membawa dirinya dengan anggun dan kuat. Dulce melihat es berdiri tak bergerak di sana, seluruh tubuhnya penuh dengan celah. Ketika dia melihat es mencoba memprediksi langkahnya dari keterampilan gerak kakinya, dia melengkungkan bibirnya dengan sinis, naif. Dia melompat ke langit seperti kupu-kupu, pedang di tangannya mulai bergerak, dan segerombolan tebasan penuh ki terbentuk setelah gambar meluap dari atas langit dan melonjak ke arah es. Ki yang kuat mengguncang udara dengan suara pedang yang menusuk telinga. Jelas, pedang dan gerak kaki Dulce sangat mengesankan. Es tidak membayangkan serangan seperti ini dan pada saat itu, dia tidak bisa lolos dari tebasan pedang yang tak terhitung jumlahnya. Dia tidak mengira gadis yang tampak lemah ini akan mengetahui keterampilan yang begitu sombong. Es Hadki mulai mengalir di kedua pedangnya dan dia menggunakan teknik pedangnya sendiri. Dia menebaskan pedang panjangnya secara horizontal dan pedang pendeknya secara vertikal. Sebuah salib hitam besar terbentuk di udara dari Hadki dan kedua serangan itu saling beradu. Sa. Dalam sekejap mata, benturan kedua pedang itu terhenti. Dulce karena kultivasinya dan keterampilannya yang kuat muncul di atas dan tubuh es terpotong beberapa kali dari serangannya. Es terkejut melihat luka di tubuhnya, bahkan Hadki-nya tidak mampu menghentikan serangan itu sepenuhnya. Ini mungkin pertama kalinya dia terluka setelah dia mulai berkultivasi. Dia menjadi lebih serius. Dia berpikir bahwa sekarang dia telah membuka 9 gerbang, dia seharusnya cukup untuk mengalahkan wanita jalan sombong ini, tetapi dia naif. Dia berbeda dari yang lain. Pikirnya, sebenarnya, dia tidak tahu bahwa Dulce telah membuka 6 gerbang sebelum dia membangun fondasi ki-nya. Keluarga kerajaan dari kerajaan kelas 1 memiliki metode untuk membuka 6 gerbang ki dan metode tersebut berasal dari sekte kuno. Sekte-sekte kuno telah menguasai tanah-tanah ini selama bertahun-tahun yang tak terhitung jumlahnya dan mereka tidak ingin kehilangan kendali. Jadi, mereka hanya memberikan teknik-teknik yang kurang kuat dan tidak lengkap untuk membangun fondasi yang lemah bagi semua kekuatan tanah-tanah tingkat rendah. Dengan membuat teknik-teknik ini tidak lengkap dan membuat lubang-lubang pada fondasi kekuatan-kekuatan ini, mereka tidak akan pernah bisa memberontak lagi terhadap sekte-sekte. Karena seseorang juga dapat membangun fondasi dengan membuka 3 gerbang ki juga tetapi mereka tidak akan pernah bisa maju lagi. Semua orang di tanah-tanah kota hanya dapat membangun fondasi 5 gerbang dan hanya dapat mencapai wilayah sungai Ki dalam hidup mereka dengan kesulitan-kesulitan yang ekstrim. Itulah juga alasan mengapa kota-kota ini dapat mengendalikan tanah-tanah terlantar yang luas karena mereka tidak memiliki metode untuk membuka bahkan 5 gerbang Ki. Informasi ini dikontrol ketat oleh sekte-sekte ini. Mereka hanya memberikan metode untuk membuka 7 gerbang Ki bagi kekaisaran kelas 1, dan metode untuk membuka 6 gerbang ki bagi kerajaan kelas 1. Dengan cara ini tidak ada kerajaan yang dapat memberontak terhadap kekaisaran, dan kekaisaran tidak akan pernah dapat menunjukkan taring mereka terhadap sekte-sekte. Jika Es tahu tentang hal itu, dia akan membenci semua sekte. Namun, dia telah membuka 9 gerbang ki tersembunyi dan itu bukan sembarang gerbang tersembunyi, itu adalah gerbang kegelapan purba. Bahkan para jenius sekte itu hanya dapat membuka 8 gerbang ki. Dia adalah yang terkuat di alam gerbang ki. Orang-orang seperti Dulce dengan fondasi 6 gerbang hanya dapat menekannya di tahap tengah alam mereka tidak dapat membunuhnya. Wajah Dulce menjadi jelek setelah melihatnya hanya terluka sedikit dari serangan kuatnya. Dia tidak menyangka bahwa dia dapat menemukan lawan di tempat tandus ini dan dia bahkan belum mencapai alam bangunan fondasi ki. Selain itu dia hanyalah seorang anak laki-laki berusia 12 tahun. Dia akan menggunakan kekuatan penuhnya kali ini karena sebelumnya dia tidak ingin membunuhnya secara tidak sengaja dan ingin menginterogasinya tentang rahasianya.
Namun sekarang dia merasakan penghinaan yang luar biasa dan ini membangkitkan niat membunuhnya. Melihat dia lolos dari serangan pertamanya, jika berita ini menyebar ke kerajaan-kerajaan, dia akan menjadi bahan tertawaan di negeri kerajaan. Es melihat Dulce menjadi serius, jika mereka sendirian dan betapa dia membencinya, dia pasti akan melawannya sampai mati. Namun, itu tidak terjadi sekarang karena setelah keributan yang dibuat oleh tabrakan serangan mereka, para penjaga Dulce telah waspada dan seperti es, mereka telah melompat dari banjir untuk mencapai tempat ini dengan cepat. Suatu hari nanti aku akan menghancurkan seluruh kerajaanmu, tunggu saja, kata es dengan niat membunuh dan mengaktifkan silumannya. Dengan menggunakan langkah diamnya, dia terlalu cepat untuk Dulce. Dia berhasil melarikan diri darinya dan dia kembali memasuki penginapan. Dulce merasa dia akan meledak karena marah ketika dia melihat bocah nakal itu lolos dari genggamannya lagi, tetapi dia sama sekali tidak sebanding dengan kecepatannya dan menghentakkan kakinya karena marah. Tiba-tiba fokusnya beralih ke semua orang yang berdiri. Tidak terlalu jauh, mereka semua adalah pelanggan dan pemilik penginapan. Dia hampir melupakan orang-orang ini karena es. Baru sekarang dia menyadari bahwa mereka adalah penonton yang hadir di sini dan para petani ini melihatnya mulai dipermalukan oleh es. Matanya menjadi dingin setelah memikirkannya. Semua orang itu menyaksikan seluruh pemandangan di depan mereka dan terkejut melihat bocah lelaki itu bertarung dengan seorang putri kerajaan. Mereka ingin menyemangati bocah itu tetapi mereka menginginkan hidup mereka jadi mereka hanya berpura-pura tidak ada di sini dan tidak melihat apapun. Tetapi sekarang putri gila itu menatap ke arah mereka dengan mata dingin dan wajah mereka berubah pucat. Baldi dan Dulce, pengawal pribadi lainnya akhirnya tiba di sisi Dulce. Ketika mereka melihat akibat pertarungan dan potongan pedang di tanah basah, wajah mereka menjadi pucat seperti penonton lainnya. Bocah itu bisa melawan yang mulia dan bahkan melarikan diri hidup-hidup. Itulah pikiran mereka berdua. Dulce melihat wajah mereka berdua dan menebak pikiran mereka, bunuh semua budak itu, dan jika aku mendengar ini dari siapapun, kalian berdua akan mati. Dia memberi perintah dan memperingatkan mereka dengan dingin. Keduanya menggigil dan mengangguk seperti orang gila sebagai tanda setuju. Dulce tidak mengatakan apapun dan dia sedikit menggoyangkan jarinya untuk meletakkan pedang di tangannya ke dalam cincin penyimpanannya. Namun pedang itu tidak menghilang seperti yang dia kira. Dia menjadi bingung dan melihat ke arah cincin penyimpanannya untuk melihat apakah ada masalah. Namun ketika dia melihat jari manisnya, cincin itu kosong. Dasar penjambret bajingan, Dulce meledak dalam kemarahan saat dia kejang-kejang dan memuntahkan darah.